Bab 35 Perasaan yang membingungkan. Anti langsung berlari menghambur ke dalam pelukan suaminya. Sampai, Alteza terjengkang di atas sofa. "Kamu kenapa? Apa sudah gila?" ucap Alteza seolah marah, tapi bibirnya tersenyum. Dan bukannya mendorong Anti, dia malah memeluknya erat, seolah tidak boleh beranjak dari atas tubuhnya. Anti malah semakin brutal. Dengan gemas, dia mengecupi seluruh wajah suaminya. Bahkan, memagut mesra bibir sensual Alteza, yang tentu saja Alteza semakin terkejut, namun segera membalasnya tak kalah mesra. "Ada apa, Hem?" Usai pagutan mesra itu, Alteza bertanya. Kali ini, mereka sudah duduk. Anti menyandarkan kepalanya di dada sang suami, dan Alteza mengusap-usap kepalanya. Sementara, Anti memejamkan mata. "Kenapa? Aku merasa kalau kamu menyukaiku. Jangan marah, ya." Anti menyurupkan wajah di dadanya, dengan rona merah di pipi. Kamu memang terlalu bodoh untuk memahami semuanya. Apa semua yang kulakukan untukmu itu belum cukup untuk mendeskripsikan perasaanku?" Alteza mendesah gusar, mengeratkan pelukan dan mengecup puncak kepalanya. Anti malah semakin bingung mendengar jawaban Alteza. Apa tidak bisa pria ini berkata suka atau tidak saja? Kan sesimpel itu, pikirnya, dengan agak jengkel. "Jadi apa?" Anti mendongak, menatap suaminya ingin minta penjelasan. "Apanya yang apa?" Alteza malah tampak jengkel. Anti mendengus, suaminya sungguh tidak peka. "Ya sudah kalau begitu," kesalnya, sambil memalingkan wajah. Alteza malah menatapnya semakin jengkel. "Apa kamu sudah jatuh cinta padaku?" Pipinya merona. Apa maksudnya bertanya seperti itu? Itu yang ada dalam benak Anti saat ini. Anti malah bengong mendengar pertanyaan Alteza. "Jadi, kamu?" Alteza semakin intens menatapnya. Anti mengerjap beberapa kali. "Mana berani aku mencintaimu suamiku," jawab Anti. Dia takut kalau menjawab cinta, Alteza akan mengejek dan membandingkannya dengan Marisa. Anti bisa melihat perubahan drastis pada raut wajah suaminya itu. Alteza tampak gusar, gelisah dan muram. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Anti. Alteza menunduk, menyandarkan keningnya di bahu Anti, dan berbicara dengan nada sedih. "Aku tak menyangka, kalau kamu tak menyukaiku dan tidak mencintaiku." Anti terkejut untuk sesaat melihat dan mendengar reaksi Alteza. Apa benar, kalau dia sedih gara-gara dirinya? Itu kan artinya, dia, gumam-gumam Anti dalam hati, pipinya memanas seketika. Tapi sesaat kemudian, raut wajah Alteza berubah biasa. "Apa yang tadi ingin kamu katakan?" tanyanya, sudah pada posisi semula. Duduk tegak menatap Anti. Hati Anti mencelos, tak jadi senang dengan apa yang diduganya tadi. "Dasar pembohong, cepat sekali moodmu berubah, kan jadinya membuatku bingung saja." Iya, aku pasti salah paham. Kamu menyukai dia kan? Bukan aku," raung Anti dalam hati. Dengan agak kesal Anti menjawab. Namun, sebelumnya, dia menarik napas dalam dulu dan menghembuskannya secara perlahan. "Tadi, Nona Marisa datang ke sini. Dia bilang, kalau dia sering menghabiskan waktu sama kamu selama di luar kota," ketus Asti, karena masih kesal dengan perubahan sikap Alteza yang cepat. Dan, reaksi Alteza semakin membuatnya kesal saja. "Jadi dia bilang begitu, ya?" "Haha," Alteza malah tertawa, membuat Anti semakin meradang. "Dia juga bilang, kalau dia akan menjadi ratu dalam pesta ulang tahunmu nanti," lanjut Anti masih ketus saja. Dan lagi-lagi, reaksi Alteza membuatnya kesal. "Dia juga bilang begitu." Hahaha, lagi-lagi, Alteza tertawa renyah yang bagi Anti terdengar antagonis.
Iya, aku tahu kalau kamu sangat mencintai dia. Tapi, jangan menunjukkan langsung di depanku dong, selama aku masih istrimu. Beda lagi kalau aku sudah bukan istrimu lagi. Raung Anti keceplosan, entah kenapa, dia jadi sangat kesal mendengar semua perkataan Alteza. Alteza terkejut dengan reaksi Anti, tapi, dia senang melihatnya. Bibirnya menyunggingkan senyuman tipis yang menawan. Kenapa kamu marah, Hem? Apa kamu cemburu? Mata Alteza tampak berbinar senang. Tidak, ketus Anti, langsung saja, dia memalingkan wajah ke arah lain. Alteza tersenyum, menarik dagu Anti agar berbalik ke arahnya. Hingga, mereka berhadapan. Dia bisa melihat jelas wajah istrinya yang terlihat sangat kesal. Aku senang kamu marah, ucap Alteza, yang mengundang rasa jengkel di hati Anti. Kenapa senang? Supaya aku cepat tua, gitu. Rajuk Anti. Ahahaha, mendengar perkataan Anti, Alteza malah tergelak, merasa istrinya sangat lucu. Sudah tahu, marah-marah bisa bikin cepat tua, kenapa kamu malah marah-marah? Ucap Alteza dengan senyum tipis yang menggoda. Melihat hal itu, Anti malah ingin sekali mencomot bibirnya sampai doer. Anti menatap tajam Alteza. Tentang pesta itu, sudah kubilang jangan datang. Kamu malah mau datang, desah Alteza. Kamu tidak suka kan aku datang, agar bisa bersenang-senang sama dia. Kali ini nada bicaranya mulai meninggi, penuh emosi. Alteza tertegun sejenak mendengar perkataan Anti. Aku benci sama kamu, raung Anti dengan suara berteriak. Alteza menariknya, membawa ke pelukan, tak peduli, meski Anti memberontak ingin keluar dari pelukannya. Kamu kenapa semarah ini? Tanya Alteza sambil mendekap Anti erat. Mendengar perkataan Alteza, Anti terdiam. Menyurupkan wajahnya di dada Alteza sambil terisak. Dia sendiri tak tahu kenapa bisa seperti ini, semarah ini, sekesal ini dan sejengkel ini kepada suaminya. Ya padahal, dia sudah berusaha membentengi hatinya agar tidak jatuh cinta kepada pria sultan yang gantengnya gak ketulungan ini. Tapi, masalah hati memang sulit dikendalikan. Apa aku sudah? Anti berusaha menepis apa yang ada dalam pikirannya. Nggak mungkin, kalau itu terjadi, maka aku akan menderita sendirian. Sementara, Alteza akan bahagia bersama Nona Marisa, Anti berteriak dalam hati, tangannya memeluk erat Alteza. Alteza bisa merasakan sesuatu dari sentuhan Anti, dia merasakan hal berbeda. Seperti takut kehilangan, yaitu yang Alteza pikirkan. Jangan pikirkan tentang ulang tahun tak penting itu. Bagiku, kamu Alteza tak jadi melanjutkan perkataannya, membuat Anti kesal karena dimakan rasa penasaran. Selalu saja begitu, rutuk Anti. Selalu begitu apa? Tanya Alteza mendadak bodoh. Ya, selalu tak melanjutkan perkataanmu, sahut Anti mencibir. Alteza tersenyum tipis. Kalau kamu pintar, pasti tahu apa maksudku. Dasarnya saja kamu memang bodoh, hahaha. Alteza tergelak. Anti memberengut kesal mendengar perkataan Alteza, tapi masih diam dalam dekapannya. Malam ini pun, mereka berbincang cukup lama. Sebuah obrolan panjang yang sama sekali tak pernah Anti dan Alteza lakukan. Membicarakan hal remeh-temeh, yang ternyata membuat wajah Alteza berbinar. Karena, seolah menemukan hal baru yang membuatnya puas. Menemukan banyak hal, seperti apa yang disukai Anti, yang tak disukainya, kebiasaan kecil dan masa kecil Anti. Alteza mendengarkan semua cerita Anti dengan antusias, hal yang tidak pernah dia lakukan kepada Marisa sekalipun dulu. Hingga, malam semakin merangkak naik, dan hawa dingin mulai menusuk kulit. Lalu, mereka memutuskan untuk tidur. Hari demi hari berlalu dengan cepat, hingga sampailah hari ini. Hari di mana ulang tahun Alteza akan dilaksanakan di sebuah hotel mewah bintang 5 milik Alteza. Sebuah pesta yang megah dan gemerlap. Lampu-lampu kristal yang berkilauan menggantung indah,
Meja-meja bundar dengan taplak berwarna keemasan, dilengkapi dekorasi bunga putih yang dirangkai dengan indah bak mahakarya seni. Para tamu sudah memenuhi ruangan aula tempat diadakannya pesta ulang tahun Alteza. Mereka merupakan rekan bisnis, para sosialita undangan ibunya dan Rosalia, ada juga beberapa pejabat kenalan keluarga Alteza. Mereka semua tertawa dan berbaur. Namun, ada yang terlupakan di tengah gemerlapnya pesta itu. Anti berdiri di pojokan dengan tangan saling meremas, hatinya berdebar tak karuan. Menatap Alteza yang dengan senyumnya menyapa para tamu. Alteza tidak tahu kalau Anti benar-benar akan datang ke pesta ini. Karena, sehari sebelumnya, Anti mengatakan tak akan jadi datang saja. Tapi, kenyataannya Anti malah datang. Kenapa dia datang?